Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini akan saya update kembali untuk pergerakan dari Euro USD. Ya, jadi ini Euro USD-nya untuk mapping sudah saya sesuaikan dengan pergerakan harga 1 minggu sebelumnya. Jadi memang kelihatannya lebih rapi dan lebih fresh ya untuk area-area demand dan supply-nya. Lalu di sini video ini akan saya fokuskan juga untuk hari Senin nanti pada tanggal 6. Dan ada beberapa area yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama itu area 7.863 ya pada height yang ini. Lalu kedua itu ada di sini 6.345 sampai 6.542. Dan yang terakhir itu ada di sini di harga 5.800 sampai 5.927. Itu area breakout-nya dia nih. Ya semenjak breakout dia pada tanggal 23 Mei dia belum ada retest kembali. Jadi kemungkinan besar si Euro USD ini akan turun naik ke sini untuk melakukan retest dari area breakout dia, karena kalau kita perhatikan memang sudah beberapa kali untuk breakout ya gagal. Ya sudah mulai dari tanggal 29 April sampai 20 Mei dia baru berhasil breakout dan itu masih belum ada retest sama sekali. Lalu kalau kita perhatikan ya seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, kalau kalian ada trading di Euro USD, paling penting sekali kalian harus perhatikan si DXY-nya. Jadi kalau DXY bisa break dari 38.2 atau 102.187, maka si Euro USD ini juga akan break dari area demand ini di 6.800 sampai dengan 7.060. Dia bisa break ke bawah. Tapi selama DXY reject di area ini, ya maka dia masih belum bisa break. Ya misalkan DXY reject lagi ke sini, dia turun naik ke sini ke 101.85, maka si Euro USD ini tidak akan break dari support ini nih 7.068, melainkan dia akan coba naik kembali, membuat struktur naik dan melakukan retest kembali ke sini 7.863. Jadi memang untuk trading Euro USD ini sangat bergantung dengan DXY-nya. Ya pergerakan mereka cukup mirip dan cukup mendekati ya, sangat tidak berkorelasi pergerakannya. Oke, terus kalau begini saya perhatikan memang untuk struktur harga selama dia tidak break dari area 6.345 sampai 6.542, maka dia masih ada potensi untuk naik kembali ke atas ya. Misalkan dia turun nih, lalu dia pullback di area sini, maka dia bisa retest kembali ke sini ke 7.863. Tapi selama dia break dari sini, maka kita bisa menunggu kembali untuk melakukan rebuy atau area buy itu di sekitaran 5.800 sampai 5.900. Dan jika area ini masih di break juga, maka kita bisa tunggu di sini. Ini adalah area support terakhir ya untuk uptrend. Itu di harga 5.340 sampai 5.886 ya. Tapi kalau begini, saya masih cenderung untuk melihat bahwa si Euro USD ini masih akan terus naik ya sampai dia coba kembali di area 7.863-nya. Karena DXY juga kalau saya perhatikan masih akan retrace ke bawah, belum bisa break dari area 102.187. Maka si Euro USD ini masih potensial sekali untuk naik. Ya, masih potensial sekali untuk naik di 7.863. Jadi mungkin nanti kalau dia break dari sini, maka next target terdekat dia itu ada di 8.100 sampai 8.324. Ini ada next target dia nih. Ini kita bisa fokus di sini, kita harus perhatikan juga area ini dan juga untuk tingginya itu di sini. Di 9.214. Ini adalah area yang cukup penting untuk kita melakukan resell ya atau sell area di sini. Karena kalau untuk saat ini memang kalau kita perhatikan si Euro USD lebih cenderung sideway di area 6.345 sampai 6.542 sampai dengan tertingginya itu di 7.400 sampai 7.651. Jadi ini bisa dikatakan sebagai area sideway-nya dia nih semua. Ini adalah area sideway dia. Jadi dia belum break nih, kita harus tunggu dulu nih dia break dari area sideway ini, dia mau break ke atas atau break ke bawah. Kalau dia break ke bawah, maka dia akan lanjut untuk melakukan retest kembali di sini. Ini poin pertama dia. Lalu dia akan retest ke sini lagi, ini poin kedua dan poin ketiga itu ada di sini.
Nah, di harga 4.613 sampai 4.899. Kalau dia break ke atas, maka ini poin pertama dia untuk retest, lalu ini poin kedua, ya ini poin ketiga, dan ini poin keempat. Jadi memang kalau untuk Euro USD ini masih tergantung dengan DXY-nya, karena DXY juga kalau kita perhatikan masih cenderung tekanan turunnya lebih besar. Jadi memang saya lebih expect untuk Euro USD ini bisa break ke atas, karena secara struktur harga untuk saat ini, Euro USD udah break dari height yang sebelumnya, nih. Dia membentuk higher height baru, dan saat ini dia sedang mencoba untuk membentuk swing low atau lower height yang baru. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Ini adalah penjelasan saya untuk Euro USD, dan ini adalah mapping pribadi saya, dan ini adalah pendapat pribadi yang saya sharingkan kepada kalian semua. Semoga ini bisa membantu kalian dalam trading Euro USD 1 minggu ke depan, dan semoga video ini bisa menjadi referensi juga untuk kalian dalam membuat mapping, terutama jika kalian yang baru belajar di dunia trading ini. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.